Media, selamat malam, terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya ya. Saya Jainuddin SH ya dari kantor hukum Jainuddin & Partner beserta tim dan ini klien saya Bang Reza Albanjari atau biasa disebut dengan Ustadz Wacau ya. Jadi pada malam hari ini ya pada prinsipnya kita ingin memberikan somasi terbuka ya terhadap komedian berinisial DM ya yang diduga telah melakukan pencemaran ataupun ujaran kebencian terhadap klien saya ya Bang Reza Albanjari atau Ustadz Rusli yang dilakukan dalam live sebuah media sosial ya yang intinya saudara DM ini merasa keberatan dengan VT yang diupload ya terkait Bang Ustadz dengan rekannya Bang Ginanjar. Mungkin untuk lebih realnya mungkin Bang Ustadz silakan dijelaskan. Terima kasih. Ya baik teman-teman, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait kenapa jadi saya bisa seperti ini memang udah saya sungguh sangat tidak terima banget ini karena dia ini masuk rumah orang tiba-tiba bernarasi seperti itu sampai-sampai saya dibilang tidak ada akhlaknya, sampai saya dibilang tidak ada adabnya, sampai-sampai bahkan saya dibilang mengasih air dia, tukang ngasih air dia, minum dia om. Ini sungguh fitnah banget pak, pencemaran nama baik banget gitu. Sedangkan saya aja juga nggak terlalu dekat banget gitu sama beliau om. Kenapa dia ngomong seperti itu gitu? Saya sampai dibilang seperti ini om, Ustadz ini nggak ada akhlak sama sekali, nggak ada adab. Itu Ginanjar 4 sekawan, kenapa bangkunya ditarik? Padahal itu om, ini sebelum saya masuk panggung itu kan memang ada skenario saya dulu berdua sama Om Ginanjar. Saya juga ya udah saya setting Pak itu Pak. Ini saya settingnya seperti ini Om Ginanjar, nanti pada seketika Om Ginanjar mau ngucapin salam, nanti Om Ginanjar pura-pura duduk ya gitu. Nanti Om ini pura-pura jatuh buat menghibur jamaah aja Om gitu, seperti itu. Nah ini udah settingan saya di panggung Om. Tapi kenapa Dausmini ngebilang saya ngenarik bangku itu nggak ada akhlak lah, nggak ada adab lah. Menurut saya pribadi kalau Bang Dausmini tidak suka sama saya om, benci sama saya, yang ngomong Pak 4 mata gitu, ngomong terus terang sama saya. Kalau dia nggak suka sama saya, jangan di sosial media, itu kan lagi live Pak, ditonton banyak orang gitu. Ya Allah, makanya saya ini sungguh sangat tidak terima juga sebenarnya dia bernarasi seperti itu. Ya saya berharap ada etikat baik lah untuk klarifikasi buat Daus ini om, begitu sih menurut saya. Oke, Pak Ustadz, artinya sebelum terjadi itu sudah ada perjanjian istilahnya sama Bang Ginanjar tuh gimmick di panggung lah ya? Iya betul, udah ada seling TikTok, skenario itu udah ada perjanjian sudah Bang Ginanjar. Dibicarakan ya. maksudnya dengan sudah dibicarakan bukan sekonyong-konyong sengaja. Iya gitu. bukan saya sengaja. Saya juga punya akhlak juga. Tiba-tiba orang tua duduk saya tarik bangkunya, itu memang benar-benar gak ada akhlak. Cuman di video ini saya nggak narik bangku, memang Ginanjar duduk blek langsung jatuh, udah skenario dia. Saya udah ngomong sama Ginanjar seperti itu gitu. Cuman nih anak, aduh nggak tahu niat dia apaan gitu, memang mau nyari masalah kali. Tapi sebelumnya sebelum si DM ini live di TikTok itu apakah sudah klarifikasi kok Ustadz begitu atau gimana gitu? Nggak ada sama sekali, nggak ada klarifikasi sama sekali. Bahkan nomor saya pun diblokir sama dia om. Setelah itu nomor saya diblokir, berarti kan menandakan sesuatu gitu pak. Oke, kalau dari Pak Ustadz sendiri sebenarnya ngelihatnya ini modusnya ke arah mana sih sebenarnya si DM ini sampai tiba-tiba ngangkat masalah ini gitu? Memang sih banyak juga sih om teman-teman pelawak atau komedi gitu pak. Saya ini kan memang berdakwah, ya memang permintaan peniti ya om. Kalau nya Ustadz Rusli saya mau minta artis dong katanya. Ya saya bawa teman-teman artis satu gitu. Ya mungkin gara-gara aneh atau ngajak Ginanjar ada kecemburuan sosial atau gimana begitu om. Ya wallahu alam lah intinya. Jadi kalau misalnya saran saya kalau dia nggak suka sama saya gitu,
ya terus terang empat mata kan baik Pak, begitu ngobrol terus terang, jangan digumpur-gumpurin Om di sosial media, itu kan banyak banget ditonton orang Om ya, apalagi yang ngomong public figure lagi Pak. Aduh, jadi semenjak yang dia bernarasi seperti itu Pak, imbasnya ke saya luar biasa Om. Ada yang nge-DM saya, wah Ustadz nggak ada Allah. Ada juga yang mencaci maki saya Pak, gara-gara ini nih yang satu ini bernarasi seperti itu Pak. Makanya intinya saya ya sungguh nggak terima sama sekali gitu. Tapi setelah kejadian itu dari Pak Ustadz sendiri ada kerugian nggak sih, maksudnya apakah karena hal itu jadinya tidak job-job yang masuk Betul. akhirnya di cancel atau gimana? Ya betul. Jadi setelah kejadian ini kan kejadian baru nih. Cuman kayaknya imbasnya nih luar biasa setelah dia ngomong seperti itu. Ngatain anak. Aduh Ustadz nggak ada akhlak sama sekali, nggak ada adab. Antum kalau dakwah aja, kalau ngelawak aja. Dia nggak tahu Om, yang anak update ke TikTok itu cuman hanya potongan video saja gitu Om. Saya banyak sebenarnya kalau di video saya ceramah 1 jam itu banyak dalil hadis Al-Quran yang saya bacakan. Tapi anak ngabit ke TikTok itu yang canda-candaan aja gitu untuk menghibur umat gitu. Jadi yang candaan ini aneh upload, ya itulah yang Mungkin perlu didengarkan juga tuh Ustaz yang di TikTok itu. Oh iya benar. Ini. Yang ini nih ada nih teman-teman. Dia bilang saya Oh, bilang sempat direkam sama Ustadz. saya Rekaman, sempat ada ngerekam. rekamannya. Dia bilang saya ini Blend tukang aja. ini Pak. Saya ini tukang membawain minuman dia Pak. Jadi ibaratnya kan kayak babu Babu dia ya. lah, iya. Kayak babu Gitu. itu parah banget udah ini Pak. Gedein dulu. ke depan. Agak depan. Mundur maunya digedein juga. Oke. Tuh, tukang layanin saya minum Pak. Jadi itu dia komentar, makanya udah layanan jarak sendiri. Masih banyak. Oh, Ini lagi Pak. Nih. Saya dikasih. Nih Pak. Nih ngatain saya nih Pak. Tuh biji meletik katain saya Pak, biji meletik katanya. Katanya Ustadz Al-Banjari apaan lu, biji meletik katanya. Jadi begitu Pak. dari Bang Ini Jenudin. dia masuk room orang, jadi orang-orang yang di room itu pada nyerang saya Pak. Ya memang benar nggak ada akhlaknya. Saya masih banyak Pak, video poolnya ada. Ini cuma sebatas potongan aja. Jadi yang di room itu kan banyak tuh Pak, pada nyerang saya semua gara-gara ini artis DM ini bernarasi seperti itu gitu Pak. Jadi ini sangat-sangat, aduh ya Allah, sangat-sangat mencemarkan nama saya lah gitu Pak. Bang Jai, untuk ini udah masuk pasal, ada pasalnya? Ya jelas ini bisa masuk ke pasal 27 ya ayat 3 Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian ya. Karena di sini jelas dibahas terkait ustadz. Ustadz itu masuk dalam golongan juga ya. Selain itu juga pencemaran lain bahwa masa lalu beliau itu diungkap ya. Jadi seolah-olah beliau seperti babu lah. Padahal saat ini beliau dalam posisi sebagai ustadz, ya itu perlu diingat. Paling tidak kan itu harus dihargai predikatnya gitu. Dan itu saudara DM ini mencoba menjelek-jelekan ya dengan cara apapun, bahkan katanya saya aja pelawak punya adab ya, artinya kok ente sebagai ustadz enggak, itu kan narasinya gitu loh. Bahkan di ujungnya katanya dikatakan ustadz apa itu biji meletek katanya kan. Dan yang fakta yang sudah merugikan itu di room itu akhirnya menghujat ustadz semua. Iya betul. Seperti Orang itu. yang di room Iya, di room itu gitu narasinya bahwa wah kurang ajar tuh ustadz tuh belagu segala macam. Itu udah jelas gitu loh, bahwa ujaran kebencian pun masuk di sana. Gitu loh, menggiring opini agar publik menjas ini ustadz nggak benar gitu loh. Seperti itu gitu loh. Dan dampak kerugiannya materi jelas ya, di material jelas nama baik beliau dicemarkan, dan dakwah juga berkurang. job dakwah pasti berkurang, orang juga mau undang beliau jadi mikir Iya, seperti jadi itu kan. Nah ini forum ini kita minta gitu loh, saudara ustadz saudara DM ini untuk beritikat baik ya,
untuk memberikan klarifikasi, permintaan maaf secara langsung dan melalui media seperti itu ya. Dan kita beri waktu ya 2 kali 24 jam. Apabila tidak, saya akan kirim somasi tertulis. Dan bila tidak ada etikat baik buat merespon ya bisa kita lakukan langkah hukum buat melaporkan terkait kasus ini ke pihak kepolisian. Untuk ancaman hukumannya sendiri berapa tahun? Ini bisa 6 tahun penjara terkait ujaran kebencian. Apakah nanti UIT masuknya. Undang-undang ITE.